Buruan. Semua petani ikan memang menginginkan hal-hal yang baik untuk budidayanya, namun tidak semua orang mampu menerapkan apa saja yang bisa menjadi keberuntungan bagi mereka sendiri dalam usaha. Sehingga tak sedikit orang yang gagal panen lantaran adanya faktor kesalahan dalam pengelolaan, terutama jika kalian membudidayakan ikan bawal, karena pada dasarnya ikan bawal jauh berbeda jika harus dibandingkan dengan ikan air tawar jenis lainnya, yang mampu hidup di sistem apa saja. Budidaya ikan bawal air payau. Number 8. Ekspor ikan bawal. Permintaan ikan semakin hari semakin meningkat. Hal ini dikarenakan adanya faktor dan unsur dari masyarakat yang semakin tinggi peminatnya. Apalagi ikan saat ini sudah masuk dalam kategori makanan yang bisa diekspor, sehingga membuat ikan semakin merajalela kebutuhannya. Tapi perlu kalian tahu dan digarisbawahi, jika tidak semua petani ikan mampu menanggulangi kelangkaan dan kekurangan pemasok ikan di Indonesia, sehingga seringkali terjadi kekurangan pemasok ikan, guys. Maka dari itu, jika kalian ingin mengatasi kelangkaan tersebut, ada langkah-langkah yang harus dilakukan oleh kalian sebelum memutuskan untuk membudidayakannya. Karena jika kalian sudah terjun, maka jangan tanggung-tanggung ya sahabat. Semua itu harus dilakukan sebagaimana mungkin agar kalian bisa mencapai kesuksesan yang kalian harapkan. Apalagi jika kalian sudah tahu jika ikan bawal yang menjadi salah satu incarannya. Yuk, segera budidayakan ikan bawal ini, guys. Tapi perlu menggunakan air payau agar proses panennya lebih cepat dan bisa menggapai kesuksesannya. Number 7. Sistem baru untuk budidaya ikan bawal. Banyak sekali sistem yang harus dipilih dan perhatikan bagi kalian yang memutuskan untuk terjun dalam dunia bisnis pertanian ikan. Karena tidak semua ikan bisa kalian pelihara dan budidaya. Untuk saat ini, sistem yang terbaru dan terjamin untuk urusan panennya lebih cepat yaitu sistem air payau. Memang, belum banyak diketahui oleh masyarakat sekitar. Tapi jangan heran jika kalian sudah menggunakan sistem ini, karena dengan begitu, kalian bisa mendapatkan keuntungan melimpah. Number 6. Perbedaan ikan bawal dengan ikan tawar lainnya. Ikan memang menjadi salah satu spesies hewan yang bisa dikonsumsi. Namun tidak semua ikan bisa dikonsumsi oleh manusia ya guys. Ada beberapa jenis ikan yang bisa dijadikan hidangan makanan. Ada juga jenis ikan yang hanya dipelihara untuk hiasan, dan ada juga ikan yang hidup secara bebas di lautan. Nah, berbicara tentang ikan nih, kalian pernah gak sih nyobain sajian makanan dari ikan bawal? Jika belum, cobain deh, pasti nagih. Jika kalian sudah pernah mengkonsumsi beberapa jenis ikan air tawar, pastinya tahu dong dengan beberapa jenis ikan tersebut dan juga bagaimana rasanya. Kalau disuruh milih, pasti kalian akan memilih daging yang gurih dan juga empuk. Maka dari itu, kalian wajib pilih ikan bawal untuk dikonsumsi. Number 5. Ciri daging ikan bawal. Kalau sudah berbicara tentang ikan, yang jelas banyak jenis ikan yang bisa kalian konsumsi. Tidak hanya ikan gurame, lele, bandeng saja ya yang ternyata bisa kalian makan, tapi ada ikan yang tak kalah gurih dan nikmat jika dijadikan santapan dengan nasi hangat. Nah, ikan apa itu kira-kira? Ya, ikan bawal. Meski kedengarannya masih sangat asing di telinga kita semua, namun perlu kalian tahu, jika ternyata ikan bawal ini termasuk dalam salah satu jenis ikan yang memiliki daging empuk dan gurih. Tidak hanya itu saja, kandungan protein dan juga kalsium yang diberikan oleh ikan bawal mampu mencukupi kadar yang diperlukan oleh manusia. Sehingga tak heran dong jika saat ini sudah cukup banyak restoran dan tempat makan yang menyajikan sajian makanan dari ikan bawal. Mulai dari sajian digoreng, ditumis, hingga ada juga yang dibakar. Harganya juga tidak terbilang mahal loh jika harus dibandingkan dengan ikan gurame.
Untuk seporsi ikan bawal dalam kisaran berat setengah kilogram biasa dijual dengan harga Rp35.000 saja. Sedangkan untuk sajian ikan gurami dalam takaran setengah kilogram saja sudah berada di nilai Rp75.000. Dari sini saja sudah bisa kalian lihat dong gimana murahnya ikan ini. Tapi meski penuh murah, tak membuat ikan bawal kehilangan performanya di lidah masyarakat Indonesia. Buktinya saja hampir setiap hari restoran kekurangan stok ikan bawal. Ya, karena ikan ini laris manis dan banyak peminatnya. Number 4. Persiapan kolam ikan bawal. Pertama-tama kalian harus persiapkan ini guys. Perlu dipersiapkan kolam untuk pembesaran yang mencakup beberapa acara, menyerupai penjemuran kolam perbaikan, pematang, pengolahan tanah dasar, pembuatan kemalir, parataan tanah dasar, pengapuran, dan pengairan. Kolam dilakukan sehabis panen, yakni ketika kolam sedang kering dan selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari. Penjemuran berlangsung selama 4-7 hari atau tergantung cuaca. Dalam cuaca panas hanya membutuhkan waktu 4 hari. Sedangkan dalam cuaca redup, contohnya ekspresi dominan hujan, penjemuran sanggup berlangsung selama 1 minggu. Number 3. Pengolahan tanah dasar. Setelah perbaikan pematangan selesai, langkah selanjutnya dalam persiapan kolam yakni pengolahan tanah dasar. Caranya yakni mencangkul seluruh bab tanah dasar, tetapi dihentikan terlalu dalam. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Untuk kolam yang telah berkali-kali digunakan, pengolahan tidak cukup dengan mencangkul, tetapi juga harus dibijak. Pengolahan tanah dasar bertujuan biar tanah dasar kedap air, strukturnya baik dan higienis. Tanah dasar yang kedap yang baik sanggup memperlancar proses penguraian materi organik, sehingga pakan alami sanggup tumbuh dengan baik. Number 2. Proses perataan tanah yang akan dibuat kolam. Langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan yaitu perataan tanah. Untuk kolam budidaya ikan bawal air tenang, dasar kolam harus rata, tetapi bukan berarti datar. Dengan demikian keadaan tanah melandai ke arah kemalir. Tanah dasar yang demikian sangat membantu ikan untuk mendekati kemalir ketika panen, sehingga ikan-ikan akan dengan gampang berkumpul ke dalam kemalir dan memudahkan dalam penangkapan. Perataan tanah dasar dilakukan dengan cara menarik tanah yang ada akrab kemalir ke arah pematang. Hal ini dilakukan alasannya sehabis pembuatan kemalir banyak tanah yang menumpuk. Number 1. Proses pemupukan kolam ikan bawal. Pengapur juga sangat penting dalam persiapan kolam. Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan produktivitasnya tanah, terutama pH dan alkalinitas di dalam kolam biasanya turun. Pengapuran dilakukan sehabis pembuatan kemalir, yakni dengan cara menyiramkan air ke kapur ke seluruh bab tanah dasar dan pematang. Sebelum ditebar atau disiram, kapur direndam terlebih dahulu dengan air. Untuk kapur yang sudah kering, pengapuran sanggup dilakukan dengan cara menaburkan ke seluruh bab tanah dasar pematang. Jadi, jika sudah semua dilakukan, kalian tinggal melakukan tahap lainnya, seperti halnya memilih bibit yang baik untuk dipelihara dan juga menyiapkan hal-hal lainnya yang digunakan untuk mempercepat panen ikan bawal.
Yuk segera lakukan biar kalian kecipratan suksesnya budidaya ini.